Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrasari Tanjung. Saya dari Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, NIM 0501192085. Kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang kurva permintaan. Lebih tepatnya nanti kita akan membuat kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Sebelum membuat kurva permintaan, harus ada tabel permintaan, di mana tabel permintaan merupakan tabel yang menunjukkan jumlah barang pada berbagai tingkat harga pada periode tertentu. Berikut adalah contoh tabel permintaan. Ada kombinasi A, B, C, D, dan E, di mana setiap kombinasi memiliki harga dengan P dan jumlah dan Q. Di mana kombinasi A pada harga 5.000, jumlah barang yang diminta adalah 10. Kemudian kombinasi B, harga barang 4.000, jumlah barang yang diminta adalah 20. Kombinasi C, jika harga 3.000, maka jumlah barang yang diminta 30. Dan yang terakhir adalah E, jumlah barang yang diminta 50 dengan harga terendah yaitu Rp1.000, di mana tabel ini sesuai dengan hukum permintaan, yaitu jika harga barang naik maka jumlah barang yang diminta akan berturun. Begitu sebaliknya, jika harga barang turun atau lebih rendah, maka jumlah barang yang diminta akan semakin bertambah. Dari tabel ini akan kita buat kurva permintaan, di mana yang pertama adalah kita buat garis X dan Y kalau dalam secara matematika ya. Nah, ini garis panah ke atas dan garis panah ke kanan, di mana garis panah ke atas menunjukkan P dan garis panah mendatar yaitu Q. P menunjukkan harga rupiah dan Q menunjukkan jumlah barang yang diminta. Kemudian masukkan harga-harga yang sudah ada tadi, yaitu mulai dari 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, dan 5.000. Semakin ke atas jumlah harga semakin tinggi atau semakin besar. Begitu juga dengan jumlah barang yang diminta. Akan kita tuliskan yang pertama adalah 10, 20, 30, 40, dan 50. Semakin ke arah kanan, maka jumlah barang pun akan semakin bertambah. Kita masukkan dari tabel yang tadi kombinasi A, yaitu harga 5.000 bertemu dengan jumlah barang 10, harga 4.000 bertemu dengan jumlah barang 20, harga 3.000 bertemu dengan jumlah barang 20, kemudian harga 2.000 bertemu dengan jumlah barang 40, dan harga 1.000 akan ketemu dengan jumlah barang 50. Nah, akan membentuk seperti tangga. Tangga ini akan dibuat garis penemu antara dari harga terendah dan harga tertinggi, begitu juga dengan jumlah terendah ke jumlah yang tertinggi. Nah, inilah garis yang disebut dengan kurva permintaan atau sering disingkat dengan huruf D, yaitu demand. Nah, demikian tadi kurva permintaan. Nah, apa sih kurva permintaan? Bagaimana bentuknya? Yaitu kurva permintaan memiliki kemiringan negatif, yaitu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, semakin tinggi harga permintaan, semakin sedikit. Sebaliknya, jika harga murah, permintaan semakin banyak. Nah, inilah yang disebut dengan kurva permintaan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari judul penjelasan saya tersebut, di sini saya mengambil studi kasus tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan jumlah daya listrik rumah tangga di Kota Banda Aceh.
Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa penggunaan tarif daya listrik untuk penggunaan 450 VI sebesar 11.665 pelanggan. Sedangkan untuk penggunaan daya tarif 900 VI sebesar 11.437 pelanggan. Dan untuk penggunaan daya tarif 1.300 VA sebesar 35.875 pelanggan. Nah, jadi untuk kurva permintaannya, kurva permintaan akan bergeser ke kanan maupun ke kiri, yakni seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut, menyatakan bahwa apabila terdapat perubahan permintaan yang ditimbulkan oleh faktor bukan harga barang lain, pendapatan pembeli, atau pendapatan masyarakat yang meningkat, dan berbagai faktor bukan harga lainnya mengalami perubahan, maka perubahannya akan menyebabkan kurva permintaan tersebut akan mengalami pergeseran. Adapun kesimpulan dari studi kasus saya ialah berdasarkan dari hasil penjelasannya, maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa jumlah alat rumah tangga yang menggunakan listrik, jumlah tanggungan keluarga, dan pendapatan berpengaruh positif terhadap permintaan daya listrik rumah tangga di Kota Banda Aceh.